Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum memulai perkuliahan farmakologi molekuler, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rizky Asminul Masjid. Saya mulai saja untuk farmakologi molekuler secara singkatnya. Berawal dari pemikiran para ilmuwan pada tahun 1989, mereka bertanya-tanya mengapa keberadaan beberapa protein menjadi begitu tinggi pada penyakit-penyakit tertentu, dan mereka ingin mengetahui bagaimana pengaruh obat terhadap tingginya kadar protein. Lalu dilakukan metode uji farmakologi molekuler mulai berkembang seperti PCR, Western blotting, dan lain-lain. Sejak itu ilmu farmakologi berkembang pada tingkat molekuler yang sekarang lebih dikenal dengan ilmu farmakologi molekuler. Jadi ini adalah secara singkat adanya ilmu farmakologi molekuler. Lalu apa farmakologi molekuler itu sendiri? Farmakologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara obat dengan organisme hidup pada tingkat molekuler. Farmakologi molekuler ini mempelajari aksi dan nasib obat di dalam tubuh pada tingkat molekuler obat. Jadi di ilmu farmakologi molekuler ini kita akan mempelajari bagaimana sih keadaan obat ketika obat itu diabsorpsi, didistribusi, dan dimetabolisme sampai akhirnya diekskresi oleh tubuh gitu ya. Dalam tingkatan molekuler, bagaimana kondisi obat tersebut di dalam tubuh itu akan dipelajari, intinya itu di kesesaran itu. Nah, untuk peranan farmakologi molekuler sendiri, itu kenapa sih kita harus mempelajari atau kita perlu untuk mempelajari farmakologi molekuler sebagai seorang farmasi? Ya, ini ada keuntungannya, yaitu di bidang farmasi sains dan teknologi, yaitu tentang penemuan obat baru. Penemuan obat baru harus direncanakan tentunya dari profil obatnya. Profil obatnya nanti kan ketika sebuah penemuan obat baru, maka struktur dari obatnya, molekul-molekul obatnya itu akan menjadi pertimbangan yang mana nantinya targetnya mau ditargetkan ke reseptor apa gitu. Contohnya untuk penargetan yang terbaru-baru ini, contohnya penyakit COVID gitu. Penyakit COVID itu nanti struktur daripada penyakit SARS-CoV-2 atau virus SARS-CoV-2 itu seperti apa gitu. Nah, itu untuk pertimbangannya nanti uh, akan dipelajari lebih dalam farmakologi molekuler. Untuk fungsi yang kedua atau peranan farmakologi molekuler kedua di bidang farmasi sains, yaitu penelitian tingkat lanjut dari mekanisme obat secara molekuler. Jadi penelitian farmakologi tingkat lanjut, jadi setelah diperkirakan ini targetnya, kita akan menargetkan ke virus apa, ke reseptor apa gitu. Nanti pembuatan untuk penelitian lebih lanjutnya itu juga akan diterapkan dengan secara farmakologi molekuler itu. Nah, di bidang klinis yang namanya seorang farmasis itu harus lebih ke penentuan evidence based medicine. Ya, evidence based medicine ini adalah sebuah penentuan mana pemberian terapi terbaik untuk seorang pasien berdasarkan keadaan dari pasien itu sendiri.
Nah, ini memperkuat basic farmakoterapi dan farmakologi klinik dalam hal mekanisme dan aksi obat secara molekuler. Jadi dengan mempelajari farmakologi molekuler, maka basic farmakoterapi dan farmakologi klinik dalam hal mekanisme aksi obat secara molekuler ini akan dikuasai. Nah, terus memperkuat basic mekanisme penyakit secara molekuler. Jadi dalam bidang farmasi klinik itu pasti ada pertimbangan. Kita mau memberikan terapi apa, kita mau mengajukan terapi apa, kita akan tentunya dengan membawakan referensi-referensi ini hasil penelitiannya. Terus juga sebagai seorang farmasi kita harus tahu kenapa kita memberikan obat ini gitu. Contoh obat untuk penyakit apa namanya, penyakit asma. Nah, penyakit asma itu kondisinya itu ada penyempitan di saluran pernapasan. Nah, kita akan memberikan terapi apa gitu. Contohnya kita akan memberikan terapi salbutamol. Nah, alasannya itu apa sih gitu. Nah, karena salbutamol itu eh, dia akan mengaktifasi reseptor beta adrenergik gitu misalkan. Nah, dengan ada aktivasi reseptor beta adrenergik, maka bagian saluran pernafasan akan lebih relaksasi atau lebih terbuka sehingga nantinya diharapkan kondisi pasien menjadi eh, lebih mudah untuk bernafas. Ya seperti itulah, seperti itu kenapa keuntungannya kita mempelajari farmakologi molekuler. Nah, ini untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari eh, bagaimana sih aksi obat yang terjadi pada level molekuler itu sendiri. Ya, di sini ada D tambah R sehingga terjadi DR. D ini drug atau ligan, biasanya dalam farmakologi molekuler lebih kenal dengan ligan, ya. Nah, ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, maka obat itu akan berikatan dengan reseptor yang ditargetkan gitu. Nah, ketika obat dapat berikatan dengan reseptornya, maka akan terjadi proses ini timbulnya efek. Serangkaian proses biokimia dalam sel yang melibatkan molekul-molekul sel dalam menghasilkan respon atau efek. Ya, nah, harapannya seperti ini. Intinya, ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, partikel-partikel itu akan masuk ke dalam reseptor yang ditargetkan. Nah, ketika adanya ikatan dari obat atau ligan dengan reseptor, maka terbentuknya sebuah efek. Ini tentunya berfokus pada farmakoterapi kepada seorang pasien untuk mengutamakan uh, kesehatan atau kesembuhan dari pasien dan keamanan dari pasien. Nah, ini juga merupakan fungsi ketika mempelajari farmakologi molekuler. Kita tadi bicara tentang reseptor. Apa sih itu reseptor? Reseptor adalah makromolekul seluler yang secara spesifik dapat berkaitan dengan ligan untuk memicu signalin kimia ke dalam sel sehingga menghasilkan perubahan di dalam sel yang dapat disebut sebagai reseptor, sebagai respon atau efek farmakologi. Ya, jadi reseptor itu adalah makromolekul seluler yang secara spesifik itu dapat berikatan dengan ligan, berikatan dengan obat. Jadi target daripada obatnya itu, ketika obat masuk ke dalam tubuh, obat berikatan dengan reseptor ini. Jadi reseptor adalah target dari ligan atau obat yang diberikan. Nah, ketika reseptor ini berikatan, maka akan memicu signaling kimia ke dalam sel sehingga menghasilkan perubahan di dalam sel yang dapat disebut sebagai respon
Ya, respon dari hasil ikatan antara ligan dengan efek farmakologi yang yang nantinya akan timbul sebuah efek farmakologinya. Nah, lalu dari ikatan ini nanti akan bisa dikatakan obat itu memberikan efek terapi atau tidak itu dari ikatan antara ligan atau obat dengan reseptor itu sendiri. Berikutnya ada dua macam ikatan reseptor dengan ligan atau obat, yaitu ikatan agonis dan antagonis. Ikatan antagonis itu adalah sebuah kondisi ketika sebuah ligan dapat berikatan dengan reseptor dan dapat menimbulkan efek. Tentunya efeknya ini adalah efek farmakologi. Ya, jadi ketika obat itu memberikan efek farmakologi yang diinginkan dari eh, pemberian terapi atau pemberian obat, atau ketika ligan ini masuk dan kemudian berikatan dengan reseptor, ya, ketika ikatan tersebut terjadi dan menimbulkan efek farmakoterapi, maka ikatan tersebut dinamakan sebagai ikatan agonis. Ya. Dan yang kedua adalah antagonis. Antagonis adalah sebuah kondisi ketika sebuah ligan dapat berikatan dengan reseptor dan dapat menimbulkan efek salah ini dan tidak dapat menimbulkan efek. Ya, jadi perbedaannya ketika si obat itu dapat menimbulkan efek, maka ikatannya dinamakan sebagai ikatan agonis. Tapi ketika obat tidak menimbulkan efek dan ini tidak berikatan dengan reseptor atau dapat berikatan tetapi tidak menimbulkan efek, maka ikatan tersebut dinamakan sebagai ikatan antagonis. Ya, untuk ligan ada istilah afinitas dan efikasi. Ya, ketika ligan masuk ke dalam tubuh manusia, ligan akan memberikan efek setelah berikatan dengan reseptornya. Afinitas adalah kemampuan ligan untuk dapat berikatan dengan reseptor yang ditargetkan. Ligan yang baik atau obat yang baik adalah ligan yang memiliki afinitas yang bagus terhadap reseptor yang ditargetkannya. Ya. Sebaliknya, ligan yang memiliki afinitas jelek terhadap reseptornya akan membuat ligan tidak dapat menimbulkan efek terapi sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi afinitas ini adalah sebuah kemampuan dari ligan untuk berikatan dengan reseptor. Gitu. Ketika ligan atau obat masuk ke dalam tubuh, tetapi obat itu tidak dapat berikatan dengan reseptor yang ditargetkannya. Nah, itu berarti bisa dikatakan bahwa afinitasnya itu jelek gitu. Afinitas dari obat itu kurang bagus gitu ketika tidak dapat berikatan dengan reseptornya. Tetapi ketika obat itu dapat berikatan dengan reseptor sehingga timbul efek farmakologi, ya, itu berarti obat itu memiliki afinitas yang baik. Lalu apa itu efikasi? Efikasi adalah kemampuan ligan untuk menimbulkan efek terapi. Ya, ketika obat ternyata tidak menimbulkan efek terapi yang diinginkan, itu berarti efikasinya buruk. Gitu ya. Ketika obat memberikan efek terapi yang diinginkan, berarti obat memiliki efikasi yang baik. Sebagai ilustrasi, ini ada drug atau ligan berikatan dengan reseptor, ya, terus timbul ikatan antara obat dan reseptor sehingga timbul efek dari farmakoterapinya yang diinginkan. Ya, ini K1, K2.
ketika obat itu K1 itu memberikan efek, maka obat dikatakan bagus gitu ya, dapat berikatan dan memberikan efek. Tapi ketika kedua ternyata obat itu tidak dapat berikatan, ya, tidak dapat berikatan dengan reseptornya, ya obat itu pasti tidak memberikan efikasi yang bagus gitu, karena obat tidak berikatan dengan reseptornya. Ya, untuk perhitungan afinitas berdasarkan rumus farmakodinamis itu dapat diperhitungkan. Ya, ketika nanti adik-adik semua mempelajari farmakodinamis, maka afinitas dari ligan atau obat ini diperhitungkan dengan rumus PD2, di mana rumus PD2 ini adalah log 1 per D max kuadrat, ya, dengan perhitungan rumus 1 per D max kuadrat, di mana D max ini adalah konsentrasi obat tertinggi yang dapat menghasilkan respon maksimal atau 100% itu D max, ya. Hingga nanti ketika PD2-nya ini tinggi, maka afinitasnya juga akan tinggi. Obat dengan PD2 yang tinggi itu maka afinitasnya tinggi, efek farmakologinya juga tinggi. Tetapi sebagai dasar ini sebagai dasar penelitian produksi atau penelitian penemuan obat baru gitu ya. Ketika obat itu kok PD2-nya kok rendah, berarti afinitasnya, kemampuan dia berikatan dengan reseptornya itu rendah. Dan nanti efek farmakologinya juga dapat dilakukan. Itu. Ini dari perhitungan rumus ya yang nanti mungkin dipelajari di farmakodinamis. Nah, antara ikatan dari ligan dan reseptor itu digambarkan dengan teori log and key teori. Teori ini menyatakan bahwa ya satu reseptor hanya bisa berikatan dan memberikan efek ketika diberikan ligan yang pas. Ibaratnya ini gembok, ini kunci ya. Sebuah gembok akan dapat dibuka ketika kuncinya itu benar, ya. Sedangkan ketika kuncinya itu salah, ya, maka gembok itu tidak terbuka gitu ya. Satu gembok akan terbuka hanya dengan satu buah kunci, ya. Jadi dengan ligan tertentu, ya, ligan yang sesuai dengan reseptornya, maka akan menimbulkan efek. Tetapi baru-baru ini teori ini sedikit dipertanyakan gitu ya, karena kalau teori ini kan menyatakan sebuah reseptor itu hanya akan menimbulkan efek ketika diberikan satu buah ligan, sedangkan ketika diberikan ligan-ligan jenis yang lain itu tidak dapat memberikan efek gitu. Sebagai contoh kenapa teori ini dipertanyakan adalah ini pemberian terapi untuk pasien asma ya. Kondisi pasien asma ini kan pada saluran pernafasannya itu menyempit ya. Bukan karena sebuah hambatan itu ada, misalkan di sini ada yang menyumbat sumbatan gitu. Itu kalau sumbatan itu masuknya PPOK. Tapi ketika asma itu di sini ada penyempitan ya. Karena di bagian sini menebal, akhirnya saluran pernafasan semakin menyempit. Sempitnya saluran pernafasan ini mengakibatkan si pasien itu akan lebih susah untuk bernafas gitu ya. Nah, di sini
Kalau teori look and key teori itu menyatakan satu reseptor hanya dapat diaktifasi oleh satu ligan gitu ya. Tetapi di sini reseptor yang berperan di sini adalah beta 2 adrenergic ini dapat diaktifasi oleh beberapa ligan ya. Contohnya ligan seperti obat-obatan yang ibaratnya biasa digunakan sebagai asma itu ada salbutamol, salmeterol, albuterol dan lain-lain. Nah, dari macam-macam obat itu tadi ternyata bisa untuk mengaktifasi daripada reseptor beta 2 adrenergic ya. Nah, dari aktivasi reseptor beta 2 adrenergic ini yang nantinya dapat uh, memperlebar saluran pernafasan sehingga dari kondisi pasien itu dia bisa lebih lega untuk bernafas gitu ya. Nah, jadi untuk teori look and key teori ya, ini satu reseptor. Kalau tadi Bapak contohkan reseptor beta 2 adrenergic itu hanya bisa diaktifasi dengan satu ligan, misalkan salbutamol gitu ya. Ternyata untuk sel reseptor beta 2 adrenergic itu dapat diaktifasi oleh salmeterol, albuterol dan lain-lain gitu ya. Itu yang ya sebagai dasaran kenapa sih teori look and key teori ini bisa diragukan gitu ya. Nah, lalu yang membedakan ini terapi farmakologinya ya, ada isoprotenol, ada ini salmeterol ya, formoterol. Nah, ini dari ligan-ligan ini atau obat-obat ini dapat berikatan dengan beta 2 adrenergic sehingga memberikan efek gitu tadi ya. Kalau secara look and key teori salmeterol berarti salmeterol aja, yang lain ini nggak bisa gitu. Tapi ternyata bisa. Dan yang membedakan ini hanya dari onset dan durasinya. Ya, untuk di perkuliahan farmakologi itu akan dipelajari onset dan durasinya. Ya, jadi karena obat-obat ini atau ligan-ligan ini dapat memberikan efek, maka ya pertimbangan terapinya dapat didasarkan dari kondisi pasien, dari onset dari obat ini ke memberikan efek bronkodilator atau pelebaran saluran pernafasan gitu ya, dan durasi dari kerja obatnya. Nah, ini yang tadi sebagai peranan farmakologi molekuler dalam bidang farmasi klinik. Kemudian ada spesifisitas dari ligan. Ikatan antara ligan dengan reseptornya memiliki spesifisitas, di mana semakin spesifik suatu ligan terhadap reseptornya, maka semakin baik ligan tersebut. Spesifisitas suatu ligan adalah kondisi di mana ligan dapat berikatan dengan suatu reseptor tertentu yang ditargetkan untuk terapi, untuk dapat memberikan efek terapi ya. Suatu ligan dikatakan memiliki spesifisitas yang baik jika ligan hanya dapat berikatan dengan satu reseptor tertentu. Tetapi jika ligan dapat berikatan dengan beberapa reseptor, maka dapat dikatakan bahwa ligan tersebut memiliki spesifisitas yang kurang baik. Jadi kita lihat di look and key teori tadi ya, spesifisitas suatu ligan itu dikatakan baik ya ketika si ligan ini akan berikatan hanya dengan reseptor yang dia targetkan saja gitu. Jadi dia tidak
ketika obat itu atau ligand itu masuk ke dalam tubuh, dia akan berikatan dengan reseptor yang ditargetkan. Tetapi ketika ada reseptor-reseptor yang lain juga dia masuk, itu ya, itu berarti dia memberikan efek yang berbeda gitu dari targetnya, gitu ya. Jadi nanti ini yang bisa dikatakan sebagai obat misalkan off label gitu. Obat off label adalah obat yang memberikan efek di mana bukan efek yang diinginkan gitu. Ya karena ini karena si ligand ini tidak hanya berikatan dengan reseptor yang ditargetkan saja, tetapi juga berikatan dengan reseptor-reseptor yang lain. Ya, obat-obat yang semakin banyak off labelnya, maka spesifisitas dari obat atau ligand tersebut dikatakan semakin buruk gitu ya. Sedangkan obat dengan reseptor spesifisitas yang tinggi dikatakan ketika obat itu hanya berikatan dengan satu reseptor yang dia targetkan dan memberikan efek sesuai dengan apa yang diinginkan pada saat pemberian terapi. Jenis spesifisitas ligand yaitu ada dua, yaitu secara kimiawi dan biologi. Ya, spesifisitas kimiawi yaitu adanya stereoisomerisasi atau adanya sedikit perubahan struktur kimia pada ligand yang dapat menyebabkan perbedaan kekuatan ikatan dengan reseptornya yang pada akhirnya dapat menimbulkan efek terapi yang berbeda ya. Jadi ketika si ligand itu ya ada perubahan struktur kimia ya, nah, nanti karena kondisi perubahan struktur kimia ini ikatan antara ligand dengan reseptor itu kekuatannya akan berbeda gitu ya. Ketika struktur kimianya berbeda, maka ada kemungkinan ketika berikatan dengan ligand yang sama itu akan ikatannya kekuatan ikatannya itu akan berbeda atau mungkin tidak dapat berikatan gitu ya. Ini yang dipelajari dalam ilmu kimia organik ya, tentang ikatan-ikatan ya, kan ada ikatan-ikatan seperti ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan dipol-dipol dan lain-lain itu yang dipelajari di kimia organik. Nah, dari ikatan karena struktur kimia ligand atau struktur kimia obat yang diberikan itu ada sedikit perubahan dan uh, kekuatan ikatan itu antara ligand dan reseptornya itu berbeda, maka efek farmakologi yang timbul itu juga dapat berbeda. Ya, ini spesifisitas kimiawi. Sedangkan spesifisitas biologi itu terjadi ketika kondisi efek farmakologi yang berbeda karena ligand dan reseptor yang berikatan dipengaruhi oleh tempat jaringan yang berbeda. Ya, jadi ketika obat itu masuk ke dalam masuk dan berikatan dengan reseptor di jaringan yang berbeda, itu maka dapat memberikan efek farmakologinya juga berbeda. Ya, sekarang cara reseptor menghantarkan signal. Ya, cara reseptor menghantarkan signal ada tiga, yaitu perubahan permeabilitas membran, perubahan second messenger, dan transkripsi gen. Ya, untuk permeabilitas membran. Perubahan permeabilitas membran ya, adanya ikatan ligand dengan reseptor dapat menyebabkan membran menjadi lebih permeabel dengan adanya pembukaan kanal tertentu sehingga ion-ion dapat mengalir melintasi membran. Ya, jadi ketika ligand itu masuk ya, ketika ligand itu masuk terus dia mana ya? Ketika ligand itu masuk dan dia ibaratnya mau
berikatan dengan reseptornya, ya dia akan melintasi membran-membran gitu ya. Nah, dari ikatan-ikatan itu, dari apa namanya, dari adanya ikatan ligan dengan reseptor itu menyebabkan membran menjadi lebih permeabel, ya, atau ada apa namanya, beberapa kanal yang terbuka, ya, sehingga partikel-partikel dari ligan atau obat itu dapat masuk, ya, mengalir melintasi membran, sehingga dapat nantinya sinyal itu dihantarkan, ya, untuk ke reseptor yang ditargetkan gitu ya. Terus yang kedua adalah pembentukan second messenger, yaitu ikatan ligan dengan reseptor memicu rangkaian peristiwa biokimia yang menghasilkan berbagai molekul intrasel atau second messenger yang kemudian dapat berperan dalam penghantaran signal, ya, second messenger ini. Terus yang cara reseptor menghantarkan signal yang ketiga itu adalah mempengaruhi transkripsi gen. Ikatan ligan dengan reseptor dapat mempengaruhi transkripsi gen, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat menentukan macam protein yang disintesis yang dapat berikatan dengan efek farmakologi tertentu. Ya, untuk ekspresi sel, ya, ini untuk kondisi sel sebagai gambarannya kita akan melihat di video ini. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus. Nukleus mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom. Kromosom mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA. DNA dapat membuat protein ketika DNA itu ditukar. Ada saatnya DNA menempel pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. mRNA sebelum translasi akan terjadi penghapusan atau penambahan mRNA. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar dari celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara berenang-renang secara bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, tiba-tiba datanglah satu ribosom dengan satu ribosom yang lain mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis asam yang berbeda-beda disebut sebagai asam amino. tRNA telah menyediakan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA. Lalu terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA, sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepaskan asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lain. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut dengan translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian, polipeptida akan berenang-renang bebas hingga lama-kelamaannya melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein. Berikut tadi video tentang ekspresi sel. Untuk berikutnya ini ada macam-macam reseptor, yaitu reseptor itu berdasarkan letaknya. Reseptor atau target ligan tadi itu ada dua macam, yaitu ruang ekstrasel, pada ruang ekstrasel dan pada ruang intrasel, ya. Nah, dari gambar ini
dapat dilihat bahwa sebagian besar obat bekerja pada membran sel, baik pada reseptor kanal ion maupun suatu molekul pembawa atau transporter. Namun ada pula target aksi obat di dalam sel, yaitu enzim dan reseptor intraseluler atau reseptor inti. Ya. Contoh misalkan ini saya untuk pembukaannya dulu untuk ruang eh, reseptor yang ada pada ruang ekstrasel itu antara lain yaitu kanal ion, ya, kanal ion. Terus reseptor yang berhubungan dengan protein G, ya. Nah, reseptor yang berhubungan pada protein G. Dan yang ketiga ada reseptor tirosin kinase, ya. Nah, sedangkan yang di ruang intrasel, ya, atau inti sel itu contohnya itu sitoplasma, ya, yang ada di dalam sel, ya, ini enzim sitoplasma gitu. Nah, untuk contoh dari reseptor ligan-ligan yang berikatan, ya, reseptor yang ada di kanal ion, ya, di kanal ion itu ada reseptor asetilkolin nikotinik, ya, terus reseptor GABA itu contohnya. Nah, untuk yang reseptor berikatan dengan protein G itu ada yang paling terkenal itu reseptor beta 2 adrenergic, ya. Sedangkan untuk reseptor tirosin kinase itu ada reseptor insulin, ya, contohnya. Nah, sedangkan untuk yang di intrasel itu ada reseptor hormon tiroid, steroid, dan PPR gamma, ini contohnya, ya. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Sekian dari saya untuk pertemuan pertama farmakologi molekuler. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.